Serat Kalatido Ronggowarsito guna memperlengkapi wacana kita tentang sifat dan karakter Satrio Piningit, ada baiknya kita cermati pula Serat Kalatido karya Ronggowarsito yang tertuang dalam Serat Centini Jilid 4 karya Susuhunan Pakubuwono V pada pukul 257 dan 258. Kutipan berikut ini menggambarkan situasi zaman yang terjadi dan akhirnya muncul sang Satrio Piningit yang dinanti. Para pemimpinnya berhati jahil, bicaranya ngawur, tidak bisa dipercaya dan tidak ada wahyu yang sejati. Wahyu yang turun adalah wahyu dari iblis dan sulit bagi kita untuk membedakannya. Para wanitanya banyak yang kehilangan rasa malu. Rasa persaudaraan meluntur, tidak saling memberi berita dan banyak orang miskin beraneka macam yang sangat menyedihkan kehidupannya. Banyak peperangan yang melibatkan para penjahat, kejahatan atau perampokan dan pemerkosaan makin menjadi-jadi dan banyak pencuri malang melintang di jalan-jalan. Alam pun ikut terpengaruh dengan banyak terjadi gerhana matahari dan bulan, hujan abu dan gempa bumi. Angin ribut, gunung meletus, dan bencana alam lainnya, dan salah musim, banyak terjadi kerusuhan seperti perang yang tidak ketahuan mana musuhnya yang menyebabkan tidak mungkin ada rasa tenteram di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Dalam kesempatan kali ini TV Ono, TV Ora Ono, akan membahas tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil. Sahabat setia channel TV Ono TV Ora Ono. Bagi sahabat yang belum subscribe mohon luangkan jari Anda untuk memencet tombol like subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan informasi update teranyar dari channel YouTube TV Ono TV Ora Ono. Lanjut ke pembahasan Satrio Piningit atau Ratu Adil, calon pemimpin di Nusantara ini. Insya Allah akan membawa NKRI berjaya kembali serta adil dan makmur. Gemah Ripaloh Jinawi Tata Tentrem Kerto Raharjo. Gemah Ripaloh Jinawi merupakan suatu keadaan yang sangat subur serta membawa kemakmuran, sementara Tata Tentrem Kerto Raharjo merupakan suatu keadaan wilayah yang tertib, tentram serta sejahtera dan berkecukupan. Kedua kalimat tersebut merupakan satu kesatuan kalimat utuh yang merupakan refleksi dari makna suatu daerah yang subur, makmur, aman, tertib, tentram, dan sejahtera. Resonansi kalimat tersebut seakan-akan menyiratkan makna untuk mewujudkan dan memastikan, Gemah Ripaloh Jinawi Tata Kerto Raharjo, tidak hanya menjadi suatu gaungan semboyan kosong, namun sebagai doa juga harapan untuk Indonesia. Dimulai dari suatu langkah kecil untuk menggapai impian besar, dimulai dari desa yang menjadi struktur pemerintahan terkecil untuk mewujudkan daerah subur, makmur, aman, tertib, tentram, dan sejahtera. Persembahan dari desa untuk Indonesia, demi mewujudkan pilar harapan untuk Indonesia Emas 2045. Digambarkan sebagai seorang pinandito atau alim yang selalu mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bisa dikatakan seorang aulia, waliullah. Serat Kalatido Ronggowarsito guna memperlengkapi wacana kita tentang sifat dan karakter Satrio Piningit, ada baiknya kita cermati pula Serat Kalatido karya Ronggowarsito yang tertuang dalam Serat Centini Jilid 4 karya Susuhunan Pakubuwono V pada pukul 257 dan 258. Kutipan berikut ini menggambarkan situasi zaman yang terjadi dan akhirnya muncul sang Satrio Piningit yang dinanti. Para pemimpinnya berhati jahil, bicaranya ngawur, tidak bisa dipercaya dan tidak ada wahyu yang sejati. Wahyu yang turun adalah wahyu dari iblis dan sulit bagi kita untuk membedakannya. Para wanitanya banyak yang kehilangan rasa malu. Rasa persaudaraan meluntur, tidak saling memberi berita dan banyak orang miskin beraneka macam yang sangat menyedihkan kehidupannya. Banyak peperangan yang melibatkan para penjahat, kejahatan atau perampokan dan pemerkosaan makin menjadi-jadi dan banyak pencuri malang melintang di jalan-jalan. Alam pun ikut terpengaruh dengan banyak terjadi gerhana matahari dan bulan, hujan abu dan gempa bumi. Angin ribut, gunung meletus, dan bencana alam lainnya, dan salah musim, banyak terjadi kerusuhan seperti perang yang tidak ketahuan mana musuhnya yang menyebabkan tidak mungkin ada rasa tenteram di hati.
Kewibawaan negara tidak ada lagi, semua tata tertib, keamanan, dan aturan telah ditinggalkan. Para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat dan selalu menimbulkan masalah atau kesulitan. Para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik padahal hanya sekedar menutupi keadaan yang jelek. Yang menjadi pertanda zaman kala bendu, makin lama makin menjadi kesulitan yang sangat, dan berbeda-beda tingkah laku atau pendapat orang senegara. Disertai dengan tangis dan kedukaan yang mendalam, walaupun kemungkinan dicemooh, mencoba untuk melihat tanda-tanda yang tersembunyi dalam peristiwa ini. Memberikan peringatan pada zaman yang kalut dengan bijaksana, begitu agar kejadiannya atau yang akan terjadi bisa jadi peringatan. Untuk dibuktikan, akan mengalami zaman gila, yaitu zaman edan, sulit untuk mengambil sikap, apabila ikut gila atau edan tidak tahan. Apabila tidak ikut menjalani, tidak kebagian untuk memiliki harta benda, yang akhirnya bisa kelaparan. Sudah kepastian, atas kehendak Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lupa untuk mengejar keberuntungan, tapi yang sebetulnya, lebih beruntung yang tetap ingat dan waspada, dalam perbuatan berbudi baik dan luhur. Atas izin Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman kala bendu hilang, berganti zaman di mana tanah Jawa atau Indonesia menjadi makmur, hilang kutukan bumi dan angkara murka pun mereda. Kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib, yang mempunyai sifat-sifat utama. Datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya, pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Mempunyai sifat adil, tidak tertarik dengan harta benda, bernama Sultan Eru Cakra, pemimpin yang memiliki wahyu tidak ketahuan asal kedatangannya, tidak mengandalkan bala bantuan manusia, hanya sirullah prajuritnya, pasukan Allah, dan senjatanya adalah semata-mata zikir, musuh semua bisa dikalahkan. Semua musuhnya dimusnahkan oleh sang pemimpin demi kesejahteraan negara, dan kemakmuran semuanya, hidupnya sederhana, tidak mau melebihi penghasilan yang diterima. Pajak orang kecil sangat rendah nilainya, orang kecil hidup tentram, murah sandang dan pangan. Tidak ada penjahat, semuanya sudah bertobat, takut dengan kewibawaan sang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Dari gambaran yang tertulis di dalam serat Kalatido, maka kita akan mendapatkan gambaran yang sama dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Percaya atau tidak, kenyataannya semua yang telah digambarkan para leluhur Nusantara ini telah terjadi dan sedang berlangsung serta insya Allah, akan terjadi, baik lambat ataupun cepat. Karena apa yang telah dituangkan para leluhur kita dalam bentuk karya sastra adalah hasil olah batin, ataupun perjalanan spiritual, beliau-beliau di dalam menangkap lambang-lambangnya di alam nyata maupun gaib. Inilah yang diistilahkan dalam kauruh Jawa sebagai sastra jendra hayuningrat, sastra tanpa wujud, papan tanpa tulis, tulis tanpa papan. Sehingga dalam mengungkapkannya penuh dengan perlambang, pasemon ataupun sanepan. Semuanya hanya ingin mengingatkan kita anak cucu leluhur Nusantara ini untuk senantiasa eling lan waspodo. Demikian sekelumit pembahasan serta mitos atau prediksi calon pemimpin selanjutnya di Nusantara ini. Jika ada kalimat atau kurang berkenan dalam tayangan video channel TV Ono TV Ora Ono, kami manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Adapun kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Terima kasih sedulur setanah air. Jangan lupa tinggalkan jejak sedulur, subscribe, like, komen yang baik dan santun. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.